absen satu ya. Alfreda, Kisenko. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional sebagai wujud rasa nasional kita terhadap bangsa. Dan Sabang sampai Merauke, satu dua tiga, ya. Dari Sabang sana airku Indonesia. Kita akan mulai pembelajaran kita. Sini kok ya. Coba dibaca. Apa bacanya? Apakah kalian mengetahui tujuan orang-orang Eropa datang ke Indonesia? Ya. Apakah kalian mengetahui tujuan orang-orang Eropa datang ke Indonesia? Tahu. Tahu? Tahu. Ya. Apa tujuannya? Untuk menjajah Indonesia. Untuk apa? Coba, Vanessa. Menjajah Indonesia. Untuk menjajah? Iya, untuk menjajah Indonesia. Oke, ada yang lain? Jaya? Untuk apa bangsa Eropa datang ke Indonesia? Untuk mengambil Ah. kepala. Oh, buah pala kepala katanya ya. Oke, maksudnya buah pala, cengkeh, seperti itu ya. Nah, kayu manis. Nah. Jadi itu namanya apa? Oke, selain dari itu ada lagi? Oke, Aris, apa Aris? Untuk menguasai wilayah. Oh, untuk menguasai wilayah. Oh, saya pertanyaannya. Menguasai Wilayah. Ada lagi selain menguasai wilayah? Ya, Beatrice. Ya, jadi Eropa itu ada untuk mencapai tujuan 3G, yaitu Ya. glory, Ya. gospel, dan juga gold. Gol. Jadi artinya itu Coba. gold itu mereka untuk mengambil bangsa, lalu glory untuk menguasai wilayah Indonesia, dan gospel untuk menyebarkan ajaran agama mereka. Woi, bagus sekali. Tujuan bangsa Eropa itu datang ke Indonesia itu adalah 3G atau yang biasa kita sebut dengan gold, glory, dan gospel. Ya, jadi artinya mereka mau mengambil rupa-rupa kita, kekayaan alam kita, bahkan mereka juga mau menyebarkan agama. Jadi ada misi mereka yang mereka jalankan di Indonesia. Coba saya tanya lagi, dari negara mana ini? Dari bangsa Eropa itu dari negara mana itu yang datang ke Indonesia itu? Ya, Beatrice. Spanyol lagi, Portugis, Jerman, Jepang, apa lagi? Ya, Belanda. Ya, jadi itu bangsa-bangsa Eropa mereka datang ke Indonesia tujuannya adalah dari tiga tadi. Oke, baiklah, sudah cukup memahami ya untuk mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, di sini Bapak akan memberikan lembar assessment diagnostik kognitif. Ya, nanti kalian isi apa yang menjadi yang kalian tahu aja. Ya, ini adalah sebagaimana pengetahuan kalian untuk mendalami pelajaran kita selanjutnya. Ya, di sini saya bagikan lembar assessment diagnostik kognitif. Oke, ketua kelas sampai sini ketua kelas. Oke, Jaya, silakan Jaya dibagikan ke teman-temannya. Kalian jadi tolong tulis namanya, kalian isi saja. Ya.
materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Di situ ada gambar apa? Gambar apa itu? Gambar apa itu? Bayu, gambar apa ini? Bangunan, Pak. Hah? Bangunannya? Ya. Ya. Bangunan ini ada di mana? Bandung. Ada di mana bangunan ini? Ya. Ini bangunan apa ini? Museum. Ya. Ya. Kalian tahu ini lokasinya ada di mana? Bangunan ini? Nah, ada di Jakarta. Benar ada di Jakarta ini? Ya, bangunan apa ini? Atau museum apa ini? Museum Fathahila. Museum Fathahila yang ada di kota Jakarta. Oke, saya tampilkan untuk gambar yang selanjutnya. Ya, ini bangunan apa? Mungkin kalian tahu ya. Yang pernah pergi ke luar daerah, luar kota mungkin tahu ini bangunan ini ada di mana? Ada di mana? Ya, Bandung. Apa nama bangunannya ini? Sate. Bangunan Sate. sate. Ada nggak kira di situ satenya? Ya, ini namanya bangunan sate. Bangunannya di Bandung namanya bangunan sate. Ya, yang ada di kota Bandung. Oke, lanjutnya. Ya, ini bangunan apa? Kantor? Kantor pos. Masa kantor pos ini? Betul, kantor pos. Ada logo ya. Logonya adalah ini ya. Ya. Ya, sampai sekarang logo kantor pos itu masih dipergunakan. Ya, ini berada di kota mana? Kita berikan tepuk tangan dulu. Ternyata Bapak ini jenis-jenis juga ya, daya ingatnya masih kuat. Mungkin karena sering melakukan perjalanan keluar daerah kali ya, jadi tahu ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya. Ya, dari mana bangunan ini ada di Indonesia? Siapa yang membuat bangunan ini? Kenapa bisa ada bangunan ini di Indonesia? Ya, dan kenapa? Apakah bangunan ini yang bergaya Eropa tadi ini merupakan salah satu faktor kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Ya atau tidak? Ya. Apakah gaya bangunan ini merupakan salah satu faktor dari kolonialisme dan imperialisme Barat Indonesia? Ya. Benar? Benar atau tidak? Ya, kalau benar kenapa? Coba berpikir dulu, kenapa bisa ada bangunan ini ada di Indonesia? Tadi kan bilang bahwa bangunan ini dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa, ya kan? Nah, jadi kenapa? Kok bisa ada bangunan ini di Indonesia? Kenapa? Coba yang tahu bisa angkat tangannya. Nah, Beatrice lagi ternyata. Ya, coba Beatrice, silakan. Kenapa Beatrice? Kenapa? Apakah ada hubungannya atau ada kaitannya dari bangunan ini dengan terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Ya. Bangunannya itu diarsiteki oleh bangsa Belanda. Bangsa Belanda. Ya, itu orang itu senyum. Oh, senyum ya. Ya, Oh, jadi bangunan ini dibawa oleh bangsa Belanda. pada tahun 1911. 1900. Oke, kita berikan tepuk
apa itu kolonialisme dan apa itu imperialisme? Coba. Kolonialisme berarti ada kata di situ ya, bahasa di situ. Dan imperialisme. Coba, dari bahasa apa itu? Ya, ya. Silakan ya tahu. Kolonialisme berarti ada bahasa koloni. Terus ada imperialisme berarti imperia. Impera. Ya kan? Oke, Vanessa lagi. Silakan Vanessa. Kolonialisme berasal dari bahasa Latin. Dari bahasa Latin. Oke, dari bahasa Latin ya. Nah, terus Ini kolonius yang berarti petani. Petani. Dan imperialisme berasal dari bahasa Latin yang di imperium dari pemerintah. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Jawabannya benar sekali ya. Kita sudah dapat banyak untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada ini kita sudah tahu, kenapa ada bangsa Eropa, apa tujuannya, sudah juga memahami pengertian dari kolonialisme dan juga imperialisme. Nanti Bapak akan lebih menggali lagi, ya. Bapak akan berikan kalian penugasan buat kelompok, ya, buat kelompok. Kalian nanti bisa buka bukunya dan baca bukunya. Itu nanti bukunya di buku sejarah Bapak kasih yang biasa kita pakai. Nanti kita boleh baca bukunya itu di halaman 3 sampai dengan halaman 6, ya, sesuai dengan materi kita. Jadi itu menjadi referensi kalian. Bapak tadi juga sudah buka, sudah berikan buku tambahannya, buku PKKN juga tadi. Itu boleh juga menjadi referensi kalian. Kalian menggunakan internet kalian, HP kalian, dan cari informasi-informasi khususnya mengenai imperialisme dan kolonialisme. Nanti pada saat nanti di kelompok tersebut, ya nanti kelompok, ya, nanti akan panggil kalian sesuai dengan absen kelompoknya. Di sini ada berapa siswa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, 20. Ya, kurang lebih ada 20. Jadi kita nanti bentuk kelompok, ya, kita bentuk kelompok. Dari kelompok itu kita 4 atau 5 siswa. Jadi nanti totalnya ada 4 kelompok, ya. Jadi Bapak akan panggil kalian, ya, berdasarkan kelompok sesuai dengan absen, ya. Jadi nanti dari absen 1 sampai dengan absen 5 itu kelompok 1. Ya, absen 1 sampai absen 5, tahu kan absennya ya? Oke, absennya kelompok kedua itu absennya dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Kelompok 3 dari absen nomor 11 sampai dengan absen nomor 14. Dan selanjutnya yang kelompok 4 absen nomor 16 sampai dengan absen 20. Oke, sekarang kalian bentuk kelompok kalian sesuai dengan absen. Oke, sekarang jangan berisik ya. Kursinya jangan diseret-seret, berjalan aja. Dibentuk mejanya sesuai dengan kelompoknya. Oke, silakan.
dari faktor utama tadi, faktor pendorong dan faktor pemicu. Ya, apa maksudnya itu? Jadi nanti setelah kalian dapat informasinya, setelah kalian tahu informasinya dari buku, dari internet, ya dari manapun itu semuanya, kalian buat informasi tersebut dalam bentuk PPT atau PowerPoint, ya boleh. Terus kalian juga boleh juga buat dalam bentuk Canva, boleh, apa-apa silakan. Dan juga boleh buat dalam bentuk poster atau gambar, boleh silakan. Ya saya kasih. Ya, jadi kalian cari dulu informasinya. Ya, kenapa ketiga faktor tersebut terjadinya pluralisme dan pluralisme? Ya, pendukung. Terus ada faktor pemicu. Jelaskan apa maksudnya dari faktor-faktor tersebut. Ya. Kalian cari di kelompok 2 bagaimana? Apakah ada kesulitan? Tidak ada? Tidak ada kesulitan? Wis, hebat sekali. Kelompok 3 apakah ada kesulitan? Tidak ada? Semua lancar ya? Sampai di mana? Oke, jangan buat maksudnya itu Canva ya? Ya, kelompok 4 apakah ada kesalahan? Ada cerita Pak Yu? Ada ya? Oke, foto dulu. Oke, yang sudah menemukan informasinya, yang sudah dapat informasinya, yang sudah kalian tulis, boleh kalian pindahkan dalam bentuk persentase seperti PowerPoint, ya, boleh Canva atau juga kalian boleh jadikan dalam bentuk poster atau gambar, silakan. Ya, saya kasih kebebasan sama kalian semua, kalian bebas berekspresi untuk membuat presentasenya seperti apa bentuknya, silakan. Jaya, sudah Jaya? Sudah dapat? Sudah terima Jaya? Sudah. Oke, kita mulai dulu dari kelompok berapa dulu nih? Kelompok berapa dulu nih mulai? Oke, silakan kelompok 2. Semangat dong. Ulangi lagi dulu. Suaranya jelas ya, suaranya jelas. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang terjadinya pluralisme dan pluralisme. Jadi pada abad ke-15 itu bangsa Eropa itu belum masuk menjadi lembaga yang pluralisme itu mengaruhi seluruh itu, jadi mengikuti kerajaan itu atau enggak dan sepertinya sekian presentasi yang kami bisa sampaikan pada pagi hari ini. Jika kami ada kesalahan, Isaac Newton mungkin itu menjadi pendukung bahwa Tepuk tangan dulu. Oke, next kelompok siapa lagi? Oke, silakan Eca. Ya semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan faktor-faktor terjadinya kolonialisme dan imperialisme. Berikutnya adalah faktor pendukung terjadinya
Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Ini bertanya novel itu berasal dari mana? Oke, jadi konsep novel itu berasal dari negara Turki. Dan cukup jelas atau kurang? Jelas. Oke, kita berikan tepuk tangan. Oke, silakan dulu semua ya. Semua sudah masuk kelompoknya. Bapak menilai semua bagus, pertanyaannya presentasinya bagus, pertanyaannya juga bagus, terus jawabannya juga bagus, semua bisa mengikuti. Bapak memberikan hapus buat kalian semuanya. Presentasi Bapak akan menguji kalian. Bapak memberikan sebuah kuis, ya. Linknya sudah saya kirim. Bapak akan kirim linknya nanti ya. Kita baca dulu, lihat dulu. Sudah masuk? Bukan. Yang di grup ya. Nggak nampak ya kelihatannya. Bapak bacakan aja ya. Tapi nanti lihat di HP-nya ya, di linknya itu ya. Situ faktor utama yang mendorong orang barat datang ke Jawa Timur adalah keinginan untuk mencari. Oke, benar, mencari rempah-rempah. Ya. Terus lagi yang kedua, ya. VOC disebut sebagai negara dalam negara karena diberikan hak oktroy oleh pemerintah Belanda. Dua ini yang bukan merupakan isi dari hak oktroy adalah bagus sekali. Oke, yang ketiga, bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa yang pertama sampai di Nusantara. Pada tahun berapakah Portugis berhasil menguasai Melaka? Tahun 1500? Sekali. Oke. Terus lanjut. Yang nomor 4, perbedaan komunisme dan imperialisme adalah jadi jawabannya adalah Yang C. iya, benar. Oke, yang terakhir. Nomor 5. Sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintah atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang karena telah dilakukan ditaklukkan disebut imperialisme. Oke, ternyata semua jawabannya benar ya anak-anak ya. Jadi bagus sekali ya ini. Saat kalian sudah mengetahui kolonialisme dan imperialisme. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya, Bapak mau menyuruh kalian membuat merangkum pembelajaran mulai dari awal sampai dengan terakhir. Jadi kita mau refleksi dulu kira-kira apa yang sudah kalian dapat dari pelajaran kita mulai dari awal, tengah sampai dengan akhirnya. Saya kasih waktu kalian 1 menit. Coba 1-2 orang yang bisa merangkum pelajaran ini dari awal tadi dengan sampai dengan akhirnya. Merangkum. Iya. Satu orang nggak yang bisa tahu? Langsung menulis saja. Oke, silakan Vanessa. Oke. Kolonialisme sangat bagus pelajaran yang kita ini. Ya. Kalau yang tentang kolonialisme sangat bagus nih. Ya, awalnya dulunya itu gara-gara bangsa Eropa datang punya faktor. Ya, Dan faktor. tadi faktor pertama faktor mendukung melakukan dulu. Terus faktor pertama itu ada bos. Bagus, dan beri tepuk tangan. Nah, kira-kira nilai-nilai apa sih yang bisa kalian dapat atau makna apa sih yang bisa kalian ambil dari pelajaran ini? Coba, kira-kira nilai-nilai apa sih yang bisa kita dapatkan dari pelajaran kita pada siang hari ini? Ya, nilai-nilai kehidupan apa yang bisa kalian ambil dari pelajaran kolonialisme dan imperialisme? Coba, angkat tangan yang tahu. Oke. Oke, siapa? Dari kelompok kami ya, Pak. Ya, kelompok kalian. Oke, silakan baca. Adanya nilai Enggak, jadi nilai next ya. nilai-nilai yang saya dapat, nilai-nilai yang saya dapat adanya nilai persatuan bangsa, dikenal sistem ekonomi liberal, nilainya sistem. Oke, satu lagi coba sampai bisa menjelaskan. Oke, silakan. Yang kuat. Nilai tersebut terkait bahwa kedua praktik tersebut merusak martabat seluruh manusia. Oleh karena itu kita tidak boleh menjadi atau memperlakukan orang lain
Oke, jadi nilai kemanusiaan apa? Dia nilai sosial. Ya, artinya kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Betul sekali. Jadi itulah nilai-nilainya ya. Ada lagi mau menambahkan nilai-nilai apa yang bisa kita dapat dari pelajaran ini? Tidak ada lagi? Sudah? Oke, jadi sudah cukup paham ya? Nah, jadi pelajaran kita pada hari ini, Bapak berharap ya kalian semuanya bisa memahami ya sudah banyak yang kalian tadi lakukan